Hari Jumat selalu jadi hari istimewa karena tempatnya adalah kita ada di rumah rakyat, di mana aspirasi rakyat Jogja ada diberikan tempat gitu ceritanya. Untuk curhat, nah bahasa anak sekarang curhat ya, mungkin punya unek-unek tentang kehidupan sosial, tentang kota kita tercinta Yogyakarta ini, atau punya ide-ide brilian ini kan bisa menyalurkan yang sini karena selama kurang lebih 90 menit kita akan bersama-sama dalam acara Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Bersama saya Marta Sasongko dan saya Debio Primus. Iya, salam Indonesia. Hari ini kita bicara tentang penanggulangan bencana karena kita tahu kita sudah tidak saatnya lagi shock atau terkejut atau merasa waduh, bencana itu sesuatu yang menakutkan buat kita. Bukan itu lagi saatnya, tapi bagaimana kita sekarang menjadi masyarakat yang lebih cerdas, lebih mampu untuk menanggapi dan juga mampu menghadapi, tanggap kemudian tangguh itu. Jadi kita semakin cerdas sekarang untuk bagaimana menyikapi. Kita tahu caranya kalau menghadapi bencana seperti ini kita harus apa. Tidak mendahulukan paniknya ya. Kalau dulu kan paniknya yang dominan, ya kan? Benar. Pas waktu isu tsunami itu paniknya luar biasa gitu ya. Iya, logikanya nggak jalan. ada yang celana dipakai di kepala ya kan? Oh iya. Terus ninggalin rumah nggak pakai apa-apa. Iya, nggak tahu itu gitu, saya nggak sempat lihat soalnya ya. Saya juga bagian dari mereka. Jangan-jangan yang gitu dirimu ya Mas Debio. Tapi itulah yang terjadi kalau kita tidak cerdas gitu. Kalau kita tidak paham bagaimana, kita mungkin belajar dari teman-teman yang di negara lain yang mereka bagaimana menghadapi gempa gitu lebih tenang daripada kita. Kita masih panik loh menghadapi gempa. Kita masih panik loh denger isu tentang tsunami misalnya. Nah, bagaimana sekarang kita lebih cerdas dan bagaimana juga kesiapan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, termasuk bagaimana Dewan DPRD DIY juga memberikan perhatian terhadap bagaimana penanggulangan bencana ini di DIY, begitu ceritanya. Iya, Mbak Marta. Nah, sore hari ini sudah hadir sebagai narasumber. Yang pertama dari DPRD DIY, Bapak Sukarman SPD. Pak Karman, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Masih aman-aman ya Pak kita ya? Aman, ya. Di tempat lain memang udah ada lagi, tapi dari tempat lain kita bisa belajar lagi ya Pak sebenarnya. Dan kebetulan dalam minggu ini DPRD DIY sedang juga menggodok tentang kebencanaan ini lewat pansusnya ya Pak? Betul. Tapi nanti kita bahas di sesi pengawasan. Untuk pengawasan penanggulangan bencana. Oke. Kemudian selain Pak Karman juga hadir. Nah, kalau bicara soal bencana, kita sudah sangat akrab dengan institusi yang satu ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD DIY, Dr. Andes Biworo Yuswantono MSI. Pak Biworo, selamat sore Pak. Selamat sore. Ketemu lagi Pak. Sore Pak. Hatinya orange ya Pak. Karena selalu identik dengan warna itu. Tapi sekarang sedang berbatik menjadi warga masyarakat Jogja. Oh gitu Pak. Oh gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan juga bahwa sudah dimulai masyarakat dan elemen-elemen masyarakat pun dididik, dicerdaskan untuk bagaimana kita menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Maka hadir juga Pak Agus Triyatno, beliau adalah Sekretaris Forum Katana, Kelurahan Tangguh Bencana Yogyakarta. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu ada berapa kelurahan Pak yang sudah tangguh bencana Pak? Kalau di kota Yogyakarta sekitar 9-10-an sudah hampir. Khusus kota, 9 sampai 10, belum semua ya? Belum semua Dari ya. berapa kelurahan? 42 kelurahan di kota Yogyakarta. Berarti... Kalau di Stada mungkin lebih ya, mungkin Pak Biora yang lebih tahu. Ya. Oke, baik. Ya, berarti masih 25% ya. 75%-nya waiting list gitu menunggu ya. Oke. Ke Pak Karman dulu Pak. Apa yang dibahas kemarin ada perubahan tentang peraturan tentang kalau nggak salah tentang Perda nomor 8 2010 itu diganti menjadi Perda nomor 13 tahun 2015. Betul. Itu apa yang dibahas dan kenapa diubah Pak? Ada yang Terima kasih Mbak. Selamat sore semuanya ya. Ini saya dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi A ya, Komisi A. Lah Komisi A ini mitra kerja salah satunya ini BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang betul Mbak,
sekarang ini baru DPRD DIY melalui pansus ya, melalui pansusnya baru membahas yaitu rekomendasi pengawasan pelaksanaan Perda nomor 8 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perda nomor 13 tahun 2015. Yang ini rekomendasi, bukan membuat perda baru, tapi rekomendasi pengawasan pelaksanaan daripada Perda nomor 10 yang sudah dirubah Perda nomor 13. Di dalam klausul-klausul yang sedang kita bahas ya, kita mendorong kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dalam hal ini tentunya BPBD DIY, untuk melaksanakan Perda nomor 13 tahun 2015 secara sungguh-sungguh, secara serius, karena ini berkenaan dengan bencana. Nah, yang bencana yang sudah dan akan terjadi, jangan sampai ini nanti pemerintah itu keduduran gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang topik bahasan kita ya Mas Dibio, kita akan melihat dulu, menyaksikan dulu tayangan ini supaya Anda nanti kalau mau berinteraksi Anda juga sudah paham apa yang sedang kita bicarakan sore hari ini. Silakan. DIY memiliki banyak ancaman bencana, ada 12 sampai dengan 13 ancaman. Yang paling besar, gempa, tsunami, dan gunung api. Penanggulangan bencana di DIY diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana yang diubah dengan Perda nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2010. Dan hingga saat ini Perda ini masih dalam penggodokan oleh Pansus Badan Anggaran 21 tahun 2019. Pansus bersama Satpol PP, Dinas Sosial, BPDB, dan Kesbangpol membahas rekomendasi pelaksanaan Perda Penanggulangan Bencana. Dari BPDB DIY menyatakan bahwa sampai saat ini anggaran untuk penanggulangan bencana masih kurang 1% dari APBD DIY. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan meningkatnya anggaran penanggulangan bencana sebesar 1% dari APBD DIY sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemudian dari Dinas Sosial mengatakan bahwa salah satu elemen penting dalam penanggulangan bencana adalah adanya Desa Tanggung Bencana atau Destana dan Kelurahan Tanggung Bencana atau Katana. Penambahan frekuensi pelatihan dan kegiatan penanggulangan bencana penting untuk meningkatkan ketanggapan masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Pelatihan dan praktek kesiagaan terhadap bencana jika rutin lebih efektif dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB DIY dan 4 langkah untuk menghadapi ancaman besar. 1. Pertama, simulasi tsunami dari BPTP dijadikan bahan menentukan antisipasi ancaman. 2. Membuat kajian model sebagai penentu langkah. 3. Penanggulangan bencana berupa Destana atau Desa Tangguh Bencana. Dan 4. Pengecekan dan perawatan rutin kondisi sistem peringatan dini di 3 kabupaten. Apa dan bagaimana penanggulangan bencana di daerah istimewa Yogyakarta? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak dialog aspirasi rakyat Jogja Istimewa sore hari ini. Nah, itu dia. Sehingga nanti kalau Anda juga ingin memberikan aspirasi, mungkin bertanya boleh juga. Anda boleh sudah tahu topiknya dan juga termasuk teman-teman yang ada di sini. Ini teman-teman dari SMK 6 Yogyakarta. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Kalian juga mesti siap-siap bertanya, boleh berinteraksi ya sepanjang masih sesuai dengan konteks topik kita. Ya, jangan tanya yang lain soalnya. Ahlinya nggak ada, ahlinya yang di samping saya. Oke, kembali ke tadi ya menarik ya. Itu katanya dananya hanya kurang dari 1% Pak Karman untuk penanggulangan bencana. Iya, padahal bencana dari APBD. Itu sudah kita dorong itu. Sudah kita dorong setiap tahun anggaran kita tambah, setiap perubahan kita tambah. Dulu memang kecil ya Pak ya. Sekarang sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Padahal namanya bencana itu kan skalanya nggak bisa diukur itu Pak ya. Kadang kan pas korbannya banyak. Iya, tidak terduga dan tidak diduga. Oke.
Tapi kalau nggak salah juga tetap ada pos anggaran yang lain yang dari DIY yang selain dari pos khusus mungkin bisa bencana kami ini, jelaskan Pak Biworo. tadi. Ya. Iya, Bapak. Ya. Jadi 1% itu sekarang memang menjadi wacana atau aspirasi di tingkat nasional ya. Kalau bisa anggaran untuk kebencanaan 1% dari APBD. Ya. Kemudian kalau tentang sumber dana itu sekarang memang untuk penanggulangan kebencanaan itu ada dari APBD yang itu reguler melalui program-program yang kita laksanakan. Tetapi ketika ada darurat bencana dan Bapak Gubernur menetapkan kondisi darurat, itu akan menggunakan dana tak terduga. Nah, itu baru bisa dikeluarkan itu. Di samping itu juga dari dana pusat ya. Seperti sekarang kita untuk rehab rekon dampak siklon Cempaka kemarin, itu kita sumbernya dari pusat, dari BNPB untuk membangun kembali yang rusak kemarin. Jadi pembagiannya itu seperti apa, Pak? Kapan itu menggunakan dana dari BNPB, kapan itu dari BPBD, kapan itu dari dana tak terduga sudah ada penentuan tadi? Ya. Oke. Jadi kalau untuk program-program yang reguler kita laksanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, jadi kita kan sudah oleh Pak Karman kita akan diberi mandat. Oh 1 tahun harus membentuk Destana sekian. Okay. 1 tahun harus rehab rekon sekian persen, Katana sekian lah. Itu kemudian kan konsekuensinya ada anggaran untuk itu lah. Ini yang melalui program-program reguler yang kita lakukan. Ketika ada bencana seperti siklon itu, kan kemudian kita yang namanya kita kaji kebutuhan pasca bencana atau istilahnya jitu pasna. Nah, dari situ kita akan menemukan angkanya, kebutuhannya berapa, kerusakannya mana saja, itu kita petakan mana yang menjadi kewenangan. Kalau yang di kota sendiri apa saja yang diberikan pelatihannya kepada masyarakat, Pak? Iya, memang masing-masing kelurahan itu atau mungkin desa kalau itu di kabupaten itu punya spesifikasi tersendiri lah ya. Apakah itu mengenai bencana tanah longsor, mungkin tsunami atau gempa bumi atau puting beliung lah. Masing-masing punya spesifikasi sendiri. Mispun Sesuai itu dengan sebenarnya situasi di daerah. Iya, Mispun itu sendiri sebenarnya hampir sama semuanya, khususnya yang tadi 13 yang disebutkan itu ya. Kecuali mungkin kalau di kota nggak dekat pantai ya tsunami kayaknya nggak akan mungkin lah. Jauh ya. Tapi minimalnya kan kalau menurut saya, kenapa ada sosialisasi atau edukasi mengenai mitigasi kebencanaan ini supaya itu supaya masing-masing individu itu memahami mengenai bencana yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga kita sudah siap, tidak hanya siap mungkin tangguh. Kalau saya ibaratkan itu seperti orang minimalnya itu orang itu harus bisa berenang kalau itu dalam kalau individu sudah bisa, saya yakin soal bencana itu mungkin sudah dianggap biasa gitu. Artinya sahabat lah karena kita dalam posisi yang rawan bencana di Indonesia termasuk di Yogyakarta. Kalau apakah itu Katana, Destana itu yang nanti akan memberikan sosialisasi setelah dilatih kepada warga dan warga itu ya kita bisa sebutkan seperti orang berenang. Individu-individu yang ada di warga itu harus bisa memahami kalau itu. Lah kita Katana itu memberikan semacam itu sosialisasi setelah dilatih oleh dari BPBD. Cara-cara penyelamatannya mungkin ya, Pak. Kalau tadi katanya ada simulasi tsunami itu seperti apa, Pak? Tsunami kan itu arusnya deras itu. Itu simulasinya gambarannya seperti apa? Oke, tapi tahan dulu Pak, jangan dijawab dulu. Kita akan break dulu sebentar untuk nanti itu yang kita tunggu ya. Simulasinya kalau tsunami gimana? Masa kita di biasa bak ke mandi waterboom gitu? ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Arji. Bicara tentang bagaimana penanggulangan bencana dan lebih khusus lagi bagaimana kita menjadi jauh lebih cerdas, lebih tangguh menghadapi bencana. Maka tadi sebelum kita break Mas Dibyo tanya ke Pak Agus gimana caranya simulasinya simulasi kalau kita ngadepin tsunami. Ya kan karena karakteristik bencananya beda-beda ya. Ada yang daerah yang rawan banjir, rawan longsor, tsunami. Betul. Dan DIY ada erupsi daerah tertentu ya. Itu seperti apa simulasinya? Ya, tadi saya sudah menyebutkan memang masing-masing
wilayah atau kelurahan itu kan punya spesifikasi tersendiri. Nanti kalau yang tsunami itu memang lebih pasnya yang pinggir-pinggir pantai lah ya, sepanjang pantai di Gunung Kidul ataupun di Kulon Progo, Bantul. Nah, kalau Jogja memang kalau di kelurahan atau Katana itu nggak ada menurut saya ya, mungkin jauh lah dari jauh. Tapi memang kita meskipun kita di kelurahan atau di kota itu tidak ada, tapi minimalnya sebagai Katana itu harus memahami mengenai karakteristiknya, mungkin bagaimana yang kita baca referensi dan mungkin kejadian-kejadian yang pernah kita dengar dan kita lihat itu kan ada beberapa, mungkin nanti Pak Biworo yang lebih mungkin sebagai contoh Pak, kalau yang Katana ini apa dan kemudian bagaimana itu mengedukasi masyarakatnya? Yang paling banyak mungkin yang paling rentan kita di kota itu adalah soal gempa. Gempa atau juga longsor sama puting beliung. Itu yang paling banyak. Selain juga mungkin kebakaran. Apalagi sekarang ini kan hampir semuanya kota itu di wilayah kelurahan itu banyak hotel-hotel yang menjulang lah ya. Ada tingkat 7, tingkat itu. Itu titik rawan itu, karena mungkin kalau itu gempa, maaf mungkin ambruk atau apa. Nah itu nanti ada tempat semacam jalur evakuasi. Sudah kita anukan di kelurahan-kelurahan masing-masing sudah dikasih semacam itu. Nah, edukasi kepada warga di masing-masing yang punya rentan kegempaan atau rentan tadi bencana, itulah yang kita edukasi. Minimalnya yang paling utama sebenarnya ada, kalau ada bencana jangan panik. Itu sayangnya itu hampir semuanya itu ketika tetap gempa, panik, Pak. Iya pasti panik itu ya. Problemnya kan itu. Karena itu menyangkut, maaf mungkin menyangkut juga nyawa ya itu kan. Ya. Itu yang nah, kalau kita tenang ya, saya yakin apapun mungkin bisa kita pilihkan, bisa kita anukan selalu sesuai dengan enggak masalah gitu. Tapi kalau sudah panik dulu mungkin pengalaman kami ya, artinya tahun 2006 itu yang di wilayah kami katakanlah gitu, yang meninggal itu malah bukan karena di dalam rumah, malah rata-rata itu di pintu keluar, terus kena tembok di pagar, ya itu yang paling banyak itu di atau pas di dalam gedung mungkin pas malah keinjek-injek itu Pak. Ya, yang kasus di mall sini kan ada maaf mungkin satu waktu itu. Itu bukan karena maaf bangunannya ambruk, tapi karena panik terus terinjak-injak itu. Jadi itu malah bukan di titik kumpulnya sehingga malah kena dampak dari lingkungannya ya. Ribet kredit itu ya mungkin panik ya. Kuncinya pokoknya jangan panik. Seperti saya Mbak dulu gempa pas di mall itu nggak panik, sabar, itu malah berkah misalnya. Dompet do tibon. Kan pagi belum ada mall buka lah. Tapi kok sudah di mall? Saya waktu itu di mana ya? Amerika mungkin ya. Oh iya makanya. Memang tampang seperti saya nggak boleh ke Amerika. Oh boleh. Ini ke Pak Karman ini. Iya, titik jelas. Ini kan kalau tadi ketakutan penanganan yang overlapping atau calon-calon ini Pak ya, antara kota ataupun kabupaten dengan provinsi dan lain-lain. Seperti ini misalnya Pak, kayak erupsi itu kan dari Sleman ya Pak ya, Sleman tapi dampaknya kan bisa sampai ke bawah. Nah itu penanganannya, koordinasinya siapa itu Pak? Ya begini Pak, mungkin saya jelaskan dulu. Kok ada kegiatan membentuk Katana ya? Nah, itu sebetulnya Katana itu kan baru tahun 2018 ya Pak Biworo ya? Terbentuknya baru 2018. Kalau Destananya itu sudah 3 tahun yang lalu. Sehingga Destana itu sudah 200 lebih desa yang sudah kita siapkan. Yang kota Jogja ini ya, itu ya, kota Jogja ini baru tahun 2018 baru sekitar 9 tadi disampaikan, itu kita dorong karena kita melihat pengalaman Pak, yang namanya bencana itu tidak hanya di desa tapi di kota juga ada bencana. Contoh kemarin waktu erupsi Merapi, contoh waktu ada gempa 2006 itu angin puting beliung dan sebagainya. Kalau masyarakat tidak kita bekali dengan bagaimana cara menghindari untuk meminimalisir korban ya, makanya kita bekali dengan dilakukan pendidikan tentang kebencanaan yang disebut Katana untuk kota. Nah, karena masyarakat sudah dibekali dan ini juga tugas daripada pengurus Katana ya, beserta Pak BPBD kota maupun DIY untuk selalu mendorong memberikan pendidikan non formal kepada masyarakat agar bagaimana kalau ada bencana
bisa menghindar. Tidak panik ya, tidak panik. Kalau panik tadi terjadi injek-injek dan sebagainya. Oke, mungkin ke Pak Bioro lebih tepat lagi bagaimana ketika ini terjadi antar lintas kabupaten kota, kemudian koordinasinya bagaimana? Lintas dinas dan juga lintas kabupaten kota. Ya, itu memang akan kita lihat dari dampaknya ya. Kalau kemudian dampaknya itu lingkup kabupaten, itu yang terdepan, yang di depan, yang menangani adalah BPBD kabupaten. Dan provinsi support ya. Support itu ya kita mendukung kebutuhan-kebutuhan di dalam penanganan darurat itu. Kalau kemudian kabupaten tidak mampu, nanti akan seperti gempa 2006 misalnya, memang dulu belum ada BPBD, tapi karena Kabupaten Bantul kolab ya, karena perangkatnya juga menjadi korban, maka kemudian diambil provinsi. Sama dengan Palu, Lombok dan sebagainya itu karena kabupaten kolab seperti itu. Jadi tergantung situasinya. Ya, tergantung dampaknya seberapa luas. Ya. Iya, penanganannya harus nih Mbak, bersinergi antar instansi juga. Oh ya. Karena kan ada beberapa institusi yang menjadi bagian di situ. Merapi, jeblok itu kan material pasirnya banyak. Itu yang ngurusi itu kebencanaan, tapi begitu sekarang pasirnya itu yang tambah ya Pak ya. Nah, itu rezekinya. Gitu ya maksudnya. Dikembalikan lagi. Mungkin itu bencana berkah. Nggak ada yang maunya langsung hasil akhir gitu ya Pak ya. Nah, itu kan ritme ya. Mungkin perlu kami jelaskan secara komprehensif ya. Jadi di DIY itu kan di Perda 13 2015 itu kita dicantumkan di situ ada 12 ancaman bencana. Di ancaman ya. Sudah pernah terjadi semua Pak? Atau kalau istilah Jawa kunonya hasad gitu. Gitu. Belum disaster, tapi hasad. Di Perda 119 itu tentang tata ruang atau RT/RW itu sudah ditetapkan 8 kawasan rawan bencana ya. 8 kawasan rawan bencana itu sesuai tadi spesifikasinya. Ada daerah yang itu rawan bencana Gunung Merapi, Sleman ya. Selamanya Gunung Merapi kan ada di Sleman ya. Ya akan pindah ke Bantul kan. Kemudian kalau Bantul gempa sama tsunami. Kemudian di Gunung Kidul ada kawasan rawan bencana tanah longsor. Ada banjir di Imogiri, di Bantul Tengah, Kulon Progo juga longsor. Kemudian ada kekeringan juga, seperti sekarang baru kita rasakan. 8 kawasan itu menjadi dasar ketika kita membentuk Destana maupun sekolah atau satuan pendidikan aman bencana. Sesuai dengan kawasan rawannya. Kalau sekolah atau desa di sepanjang pantai yang ancamannya atau kerawanannya adalah gempa dan tsunami, maka pembentukannya, kajian ancamannya, ancaman gempa dan tsunami. Sehingga pelatihannya, rencana kontingensinya, rencana operasinya, itu juga atas dasar ancaman tsunami itu. Itu yang kita lakukan. Nah, tujuannya apa? Kemudian tujuannya adalah agar tadi mempunyai ketangguhan, kesiapsiagaan ya. Karena ya tadi disebutkan panik ya. Kalau kita belajar dari peribahasa Jepang ya, di sana disebutkan bila ada kesiapan, hilanglah kecemasan. Jepang saya kira sangat sering ya mereka sudah sangat terbiasa dan mampu menghadapi. Sehingga karena kesiapan itu kemudian juga diterjemahkan dalam banyak hal ya. Kesiapan itu dari sisi SDM-nya, dari sisi infrastruktur, mitigasinya seperti apa lah. Itu kemudian orang akan merasa karena kita sudah lebih tidak panik lagi untuk menghadapi itu. Itu yang menjadi penting kan. Jadi tapi skill itu kan harus dibiasakan Pak. Kalau skill makanya ada pelatihan, ada simulasi sekali, simulasi gitu, nanti menghadapi bencananya masih panik. Ya, makanya itu kemudian harus secara terus-menerus. Ada terus-menerus. Jadi secara reguler itu akan diulang lagi. Jadi ketika dibentuk Destana itu, kemudian kita harapkan dari desa itu akan menindaklanjuti. Kalau dalam bahasa mekanik maintenance Destanya itu supaya perlu dilakukan terus-menerus supaya kemudian kapasitasnya itu juga terjaga. Baik, itu yang poin pentingnya. Pak Agus pernah nggak yang dilatih itu terus waktu ngadepin beneran lupa semua Pak? Iya, rata-rata hampir semuanya yang ikut Katana itu kan juga ikut KTB, Kampung Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh kota itu, dan itu kan ada pelatihan termasuk difasilitasi sarana prasarananya.
satu hari yang lalu memang ada, kalau di tempat kami di Kecamatan Mantri Jiron itu satu hari yang lalu ada pelatihan mengenai membuat tenda. Membuat tenda itu kan nggak gampang. Tenda daruratnya, tenda untuk pengungsinya itu butuh orang banyak, itu lebih Untuk mendirikan tendanya ya Pak ya? yang memasangnya, maksudnya memasangnya itu kan tidak gampang, dibutuhkan tempat yang aman, yang jauh dari yang skill. Nah, itu mungkin bagi masyarakat awam mungkin banyak yang tidak tahu lah. Tapi kan setelah dikasih tadi yang disebutkan Pak Biro harus terus-menerus kontinu, ada harus kesiapan itu ya, itu seperti itu. Termasuk sudah juga soal pelatihan mengenai masalah kesehatan juga seperti itu. Pasti ada, setiap tahun ada. Saat menghadapi bencana itu ada beberapa hal juga yang harus dihadapi dan bagaimana menyiapkannya ya. Termasuk jangan ini loh, tenda ternyata penting loh. Karena pas itu kita harus mendirikan gimana, mesti cepat dan selanjutnya. Kebanyakan nyewa tenda sih. Oh itu lain itu. Oh beda lagi ya. Oh tenda. Kota Jepang tadi menarik tuh. Apabila ada kesiapan, maka hilanglah kecemasan. Betul. Jadi kita mesti siap, maka kita kan nggak cemas. Tapi saya pernah pepatah itu nggak berlaku, Mbak. Apa? Saya masuk restoran udah siap makan, tetap cemas nih. Cukup nggak? Dompetnya kelupaan lagi ya. Dulu pernah juga udah siap, tapi masih cemas. Apa itu? Siap nikah tapi cemas, jodohnya belum ada. Oke, adik-adik di depan ini jadi langsung ketawa ini kayaknya. Kalau ini ya. sudah nggak cemas mereka. Apalagi mereka pakai pramuka kan, sering menjadi bagian dari bagaimana proses evakuasi, proses untuk juga edukasi kepada masyarakat. Ada yang mau bertanya, boleh? Silakan. Oke. Berdiri Silakan ya, Mas, berdiri, sebutkan nama. Nama saya Muhammad Yusni Arya Purwantoro, bisa dipanggil Yusni. Yusni. Saya akan bertanya bagaimana pemerintah menyikapi adanya ancaman banjir yang disebabkan oleh ulah manusia yang suka merusak alam. Contohnya yaitu bisa penebangan pohon, membuang sampah sembarangan atau hal lainnya. Terima kasih. Jadi bukan karena alam maksudnya ya, tapi ulah manusia sendiri ya. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Ini malah mungkin belum terpikirkan loh ya. Iya. Buang sampah sembarangan, penebangan secara sembarangan, terus penyempitan kali juga ternyata ada juga loh Pak. Iya kan? Tidak hanya pondasi ini mangan kali, anggapannya dikengser itu ya. Penyempitan. SHM. Oh gitu ya. Iya. Jadi tanahnya bergeser juga Iya. ya. Oke, kalau ini karena ulah manusia apa yang dilakukan? Ya. Dari Ya tentu karena penyebabnya adalah ulah manusia ya edukasi sosialisasi terhadap masyarakat untuk menghindari perilaku-perilaku yang itu potensi menyebabkan bencana tadi, banjir dan longsor ya. Kalau hari ini masih susahkah masyarakat DIY khususnya paham soal bagaimana itu perilaku mereka juga menyebabkan itu masih bencana? terus harus dilakukan ya. Jogja itu kan air itu mengalir dari utara ke selatan. Iya. Ketika di utara hujan intensitas tinggi dalam durasi yang cukup lama, semua sungai kan akan meluap ya. Karena apa? Karena air itu langsung ke sungai. Nah, makanya yang perlu dilakukan adalah bagaimana meminimalisir atau menekan supaya tidak semua air itu langsung ke sungai. Ada sumur peresapan, kemudian ada pohon-pohon perindang untuk agar air bisa masuk ke tanah. Juga perlu ditekan juga Pak, ini mungkin aspalisasi kampung-kampung itu ya. Karena dengan aspal kan air itu akan bablas. Bablas semua kan ke sungai. Betul. Ya, kalaupun ada pembersihan solokan ya itu memperlancar arus air ke sungai itu, dan yang terdampak adalah di selatan, di Bantul lah. Itu saya kira yang perlu sosialisasi. Dan pengalaman siklon kemarin ternyata juga ketika banjir itu jembatan-jembatan jebol itu kan karena pohon, kayu, bahkan ada tempat tidur, ada kasur yang juga ikut. Atau ini mumpung airnya banter, numpang buang kasur atau gimana nggak tahu. Nah, kok yakin itu tempat tidur? Emang ada yang tidur di situ? Itu banyak yang kemudian jebol. Apalagi pondasi itu ya Pak ya? Nah, terkait dengan itu, Mbak Marta, itu perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ya. Karena kalau masyarakat itu tidak di mindsetnya itu tidak diberikan pengertian tentang akibat dari ulah, ya, ulahnya membuang sampah di sungai, gitu. Terus membuat pohon-pohon ditebangi. Kalau mindsetnya nggak dirubah, ya tetap banjir aja. Maka kan itu ada slogan
ada papan pengumuman, jangan membuang sampah di sungai. Itu kan peringatan bagi masyarakat. Itu termasuk edukasi kan. Jangan membuang sampah di sungai. Jangan malah bilang, alah cuma sedikit. Gitu ya. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Kali ya. Iya. Terus ada program prokasih ya. Itu Sekarang kan juga banyak kelompok-kelompok komunitas pencinta sungai itu ya Mas ya. Sungai, ya. Jadi Itu sangat membantu Pak untuk iya, itu mereka mengedukasi bottom up masyarakat. atas kesadaran sendiri, bahkan tidak hanya mengelola sungai itu supaya bersih, bahkan bisa menjadi aset wisata, bisa menjadi pemancingan. Jadi itu akan menjadi lebih mudah masyarakat Lebih paham mudah ya Pak. karena mereka Kita mendapatkan menghasilkan manfaat. benefit. Ya, Iya. itu Oke. komunitas-komunitas sungai itu ya banyak. Oke, semoga menjawab. Jadi ketika masyarakat diajak untuk mengelola dan kemudian mendapatkan manfaat, maka mereka lebih mudah untuk mengikuti habit yang baik. Misalnya tadi soal membuang sampah sembarangan, kalinya kalau dikasih sampah dengan dikasih ikan lebih menguntungkan dikasih ikan gitu ya misalnya ya. Oke, menarik sekali. Baik, kita akan break lagi, tapi teman-teman kalau ada pertanyaan siap lagi ya, sesi berikutnya masih ada kesempatan buat kalian untuk bertanya. Tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ada cerita yang ingin ku sampaikan pada kalian semua, tentang diriku terganggu oleh gejolak rasa. Ku duduk sendiri dengan secangkir kopi di atas meja. Riuhnya suasana warung kopi Yogyakarta. Tak berapa lama engkau hadir, mendebar-debar jantungku dengan senyummu itu. Meski bukan untukku, bahagianya perasaanku melihat kehadiranmu. Meski kau bersama kekasihmu. Bahagianya perasaanku melihat kehadiranmu. Meski kau bersama kekasihmu. Itu cerita yang ingin ku sampaikan pada kalian semua. Tepuk tangan untuk Mas Herlan. Makasih Mas Herlan ceritanya. Kita punya cerita juga soal bagaimana kita semakin tangguh terhadap bencana. Itu yang harus menjadi kepintaran kita sekarang ya. Jadi sekarang silakan lagi untuk teman-teman ini, karena mereka akan anak milenial, mereka harus tahu bagaimana caranya menghadapi bencana. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi boleh? Oke, silakan. Wow, ini keren banget, pinter-pinter. Ada mikrofon, silahkan pakai mikrofonnya Dek. Sebutkan nama ya. Namanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silva Putri Anggraini, bisa dipanggil Silva. Tadi
dari Bapak menyebutkan bahwa pemerintah itu sudah memprogramkan Katana dan itu adalah pendidikan secara non formal. Apakah itu terbuka untuk umum termasuk untuk pelajar? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih apresiasi dong, tepuk tangan pertanyaannya. Pak Agus Anaknya dulu. mungkin sekalian. Iya. Oh, Ya. satu lagi, boleh. Satu lagi ya. Ya, ini Pak Guru kayaknya. Silakan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kami. Saya Muhammad Ridwan, guru di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Pertanyaan kami seperti ini. Sepertinya Indonesia sering mengalami bencana, sangat sering. Tapi secara umum bisa dilihat di daerah-daerah kalau ada bencana, contoh di Palu itu masih gagap pemerintah daerahnya untuk menanggulangi bencana. Nah, pertanyaan kami, apakah dari pemerintah daerah sendiri itu tidak punya standarisasi untuk menanggulangi bencana? Contoh pendanaan. Dana kemarin saya lihat kenapa saya contohkan Palu karena agak sedikit miris saya lihat seperti itu masyarakatnya yang ada sedikit kericuhan ya di sana seperti penjarahan. Semoga di Yogyakarta tidak ada bencana, berkah selalu. Tapi kita harus planningkan, harus ada planning ke depan bahwa Yogyakarta tetap aman dari bencana. Kalaupun ada bencana berarti kita bisa tanggulangi dengan baik. Nah, pertanyaan kedua, karena ini bersinggungan dengan dana. Apakah dengan dana yang sudah sudah dianggarkan itu bisa dibagi dengan pemerataan? Maksud saya kalau ada bencana, ada pemerataan bencana yang sifatnya itu masyarakat tidak ada istilah diskriminasi dan segala macamnya. Seperti itu mungkin. Terima kasih dari kami. Iya. Pembagian dananya ya. Ini Pak Guru sekaligus murid ini ya. Muhammad Ridwan, murid singkat. Oh. Guru tapi murid. Oh. Ternyata luar biasa ya. Iya. Ada yang menelpon. Selamat sore Arji. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Toto di Gambiran. Pak Toto. Pak Toto, Silakan Pak. Terima kasih. Mitigasi bencana. Ini sebuah topik yang sangat menarik dan mungkin topik yang menumbuhkan kewaspadaan kita semua seperti kata tadi dari SMK mana itu bencana sewaktu-waktu mengintai. Ada 3 hal. Yang pertama, bencana ini atau katakanlah mitigasi bencana atau kebencanaan ini mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama dan pertanyaan yang utama adalah persiapan seperti tadi disampaikan, persiapan pemerintah dan masyarakat seperti apa, artinya pembelajaran dari edukasi tentang bencana dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, tentu saja bencana ini mungkin sampai pada tadi sampah di sungai, ada prokasi program kali bersih, ada rumah yang harus menghadap ke kali supaya sampah domestik tidak membuat bencana itu sendiri. Dan yang ketiga, ini penanganannya bagaimana? Dan yang ketiga, terutama karena kita pernah mengalami gempa bumi gempa pada tahun 2006 dan pada saat itu mungkin untungnya di Jogja ada semacam wisdom begitu, ada semacam kearifan lokal. Kita tidak ricuh, tidak berebut, tetapi mungkin juga suatu ketika kita menyiapkan diri untuk seperti itu. Apakah ada perlengkapan yang sudah disiapkan untuk menangani semua bencana yang ada di Jogja? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Toto. Di Gambiran. Iya, ini luar biasa. Semuanya diborong ya Pak Toto ya. Baik, supaya nggak lupa kita mulai dari yang terakhir. Silakan mau dijawab siapa dulu Pak Karman? Mungkin dari sisi kesiapan pemerintah pendanaan dan ya. Iya. Oke, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang terakhir yang terkait dengan kesiapan pemerintah dan sisi pendanaan. Tentunya pemerintah siap. Kenapa kita katakan siap? Yang pertama, selalu ada koordinasi antara pusat dengan daerah. Ya melalui BPBD kita, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
selalu ada pembahasan-pembahasan yang terkait bagaimana menanggulangi bencana apabila ada bencana dan sebagainya. Nah, untuk sisi pendanaan atau anggaran tentunya juga siap, karena di samping anggaran reguler ya, reguler yang dilaksanakan oleh BPBD, juga ada anggaran cadangan atau dana cadangan apabila terjadi bencana yang lebih serius atau lebih besar. Ini dari pusat sampai ke daerah itu ada. Ada koordinasi. Ya, dan kita dari DPRD khususnya Komisi A selalu mendorong kepada BPBD DIY untuk bisa menghabiskan ya, harus dihabiskan. Kalau kurang malah ditambah gitu loh. Oh gitu Pak. Ya, anggaran yang sudah disediakan, contoh waktu pembentukan Katana di Kota Yogyakarta, kita dorong berapa Pak mampunya, kita dorong anggaran ditambah. Kalau kita hanya menunggu misalnya setahun hanya 25 kali, 20 kali untuk di istananya, ya kelamaan. Karena kita punya 400 sekian desa yang rawan bencana, 301 desa. Nah, kalau hanya 20 per tahun Pak anggaran, ya kapan mau selesai? Hambatannya di mana Pak? SDM untuk pelatihnya atau apa yang dianalisa? Ya bukan SDM pelatihnya, tapi kesiapan anggaran yang diperlukan Mbak. Ya, contoh lagi, waktu Destana kan ini BPBD itu hanya menganggarkan 25 ya, 25 desa, kita dorong 30 agar cepat selesai sesuai dengan target kita tahun 2020 Destana itu selesai. Terus Katana baru kemarin berapa mampunya Pak? 7 tambah menjadi 9. Nah itu kita dorong dananya. Pak Gusnya langsung ketawa Pak. Lu ditambah loh nih Pak anggarannya Pak gitu ya. Tapi kerjaannya nambah. Dan kita gitu. konsisten kepada BPBD DIY, selalu kita respon bagaimana, karena kan hajatnya orang banyak ya. Jadi harus cepat ya, semua harus segera siap. Semua harus cepat, harus ready gitu loh. Oke, Pak, yang berkaitan dengan dana, ini kan juga ada dana selain dari pemerintah saat bencana, itu ada dana-dana dari luar. Nah itu apakah koordinasinya juga sudah menjadi satu pintu atau gimana Pak, supaya lebih teratur? Mungkin ini juga belajar dari yang disampaikan Pak Guru tadi, Pak Murid. Itu mungkin juga banyak pintu sehingga akhirnya malah tidak sampai dan seterusnya. Jadi ketika atau penanggulangan bencana itu mungkin kita menjelaskan lebih luas ya. Jadi penanggulangan bencana itu ada pra bencana, ada ketika bencana, atau darurat dan pasca bencana. Nah, pra bencana ini itu kita lakukan ya, dalam rangka peningkatan kapasitas melalui program pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk juga bagaimana pengurangan risiko bencana. Termasuk yang ditanyakan Pak Ridwan tadi, bagaimana kemudian kemampuan kita untuk SDM di pemerintah daerah untuk siap menangani bencana apabila itu terjadi. Ini kan macam-macam metodenya. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan. Jadi misalnya ada gladi, ada pelatihan untuk pengambil keputusan yang disebut tabletop exercise. Jadi tabletop exercise itu para pimpinan-pimpinan SKPD terkait dengan penanganan kebencanaan kumpul dalam satu ruangan besar untuk ini kalau skenario misalnya tsunami, kita akan seperti apa melakukan upaya-upaya penanganan darurat, yang TNI gimana, yang Polri gimana, PMI gimana, itu dilakukan itu pelatihan rutinnya itu setiap tahunnya, itu dalam rangka peningkatan SDM itu. Termasuk juga kita melakukan pelatihan insiden command system, jadi sistem atau struktur penanganan darurat. Nah, kalau bencananya ini strukturnya seperti apa sih yang diperlukan? Nah, dengan upaya-upaya itu maka apabila terjadi sesuatu kita sudah siap untuk kemudian merespon dengan tepat, termasuk kapasitas yang kita lakukan. Nah, ini juga dalam rangka pra bencana itu juga tadi kesiapan masyarakat melalui pendekatan Destana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, mendorong forum PRB untuk juga mengedukasi masyarakat dan banyak, karena bencana itu tugas kita bersama. Memang undang-undang mengamanatkan penanggung jawab atau tanggung jawab penanggulangan bencana ada di pemerintah daerah atau dalam hal ini mandatnya ke kami di BPBD, tetapi melibatkan semuanya lah. Nah, ketika
terjadi bencana atau darurat, ya penanganannya tadi apabila kemudian ditetapkan darurat, ya bisa melalui dukungan dari dana tak terduga. Tergantung kemudian levelnya. Kalau kekeringan sekarang kan Gunung Kidul sama Kulon Progo sudah menetapkan siaga darurat kekeringan. Iya. Nah, itu supaya kemudian mereka apabila butuh tambahan dana sudah siap regulasinya, payungnya, bisa mengakses dana tak terduga itu. Itu yang dari aspek dana lah. Kemudian pasca itu tadi area prekon tadi sebagaimana kerusakan. Nah, jadi penggunaan dana seperti itu Pak Ridwan. Jadi tentu ketika penanganan darurat, Perda pun juga mengamanatkan bahwa semua yang menjadi dampak itu harus ditangani dengan baik, dan prioritasnya adalah kelompok-kelompok khusus. Ada difabel, ada lansia, ada balita, kelompok-kelompok rentan. Nah, itu menjadi prioritas dalam penanganan ketika kedaruratan. Sehingga penanganan atau pertolongan dalam masa darurat itu ada dasar pada prioritas yang diperlukan untuk kita lakukan. Jadi tidak kemudian diskriminasi kelompok-kelompok dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kita lakukan. Kalau keterlibatan Departemen Sosial di pasca itu ya Pak? Di darurat juga. Jadi di Dinas Sosial itu dia, kalau di kami, mungkin kami menjelaskan juga, ada 8 klaster yang terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi ada klaster logistik, ada klaster pencarian dan pertolongan, itu SAR ya. Logistik ini yang koordinatornya adalah Dinas Sosial. Karena di sana punya lumbung pangan, ya. Di sana punya stok beras, di sana punya tagana, taruna siaga bencana yang itu siap dengan dapur umumnya. Nah, itu klaster untuk logistik. Ada lagi klaster kesehatan, ada klaster pendidikan, ada klaster macam-macam, ada 8 semuanya. Ini semuanya akan bergerak diaktifasi ketika terjadi sesuatu dalam penanganan darurat. Oke, baik. Ke Pak Agus ini tadi pertanyaan, pelajar ini dilibatkan nggak Pak untuk ketika ada Destana dan Katana? Atau rekrutmennya seperti apa mungkin ya, penerimaan? Sebenarnya setiap ada sosialisasi atau pembentukan Katana Destana itu pasti melibatkan juga pelajar atau mahasiswa itu, atau bahkan anak-anak juga itu. Ketika sosialisasi termasuk itu, karena salah satu mungkin yang rawan atau rentan di dalam kebencanaan itu selain orang tua, maaf mungkin yang manula atau mungkin maaf yang cacat, itu juga yang anak-anak itu, atau termasuk juga pelajar mungkin. Nah, sehingga ketika disosialisasi, diedukasi, mereka memahami masalah kebencanaan itu. Misalkan saja bagaimana ketika nanti di sekolah terus ada bencana gempa, posisinya di mana yang bagus. Nah, itu kan sudah diberi pengetahuan begitu, dan ketika kita sudah prakteknya ya waktu itu ada. Mungkin saya menambahkan soal ini, soal anggaran gitu ya. Saya yakin pembentukan Katana Destana ketika soal anggaran pasti berapapun dikasih pasti kurang itu. Saya yakin lah. Masing-masing forum, masing-masing Katana itu punya apa ya, mungkin kepintaran atau celah yang bisa itu dimanfaatkan. Misalkan saya di tempat kami itu ada celah di forum LPMK. Kita minta anggaran di LPMK itu untuk penguatan kapasitas, tapi bukan untuk membeli barang, karena nggak bisa. Penguatan kapasitas, misalkan saja masalah yang tadi kita minta ke kelurahan atau ke kecamatan atau APLK, nah itulah yang dimanfaatkan untuk kita untuk penguatan kapasitas, sehingga kita umpamanya kerjasama dengan PMI ya, pernah untuk menangani korban bencana yang betul bagaimana, kita ambilkan dari anggaran dari itu. Terus kemarin yang sama unit reaksi cepat membantu tenda itu juga anggaran dari kecamatan, sehingga lini itu bisa diambil untuk penguatan kapasitas itu. Selain juga mungkin kalau menurut saya memang sarana prasarana itu harus memadai atau harus memang ada. Karena kita juga banyak juga ada Katana itu juga KTB, yang KTB itu dikasih itu banyak fasilitasnya. Misalkan saja kendaraan roda 3, terus juga untuk gergaji mesin itu, termasuk sekop, ada semuanya kalau yang KTB itu. Memang kalau Katana di sana memang khusus untuk sarana memang nggak ada, karena kalau terbentur aturan kalau nggak salah ya Pak ya, aturan di mana meminjamkan atau mengasihkan barang itu tidak boleh, kalau nggak salah waktu itu dijelaskan seperti itu.
Oke. Tapi, ya. Baik. Ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Toto di Ganjuran dan termasuk mungkin pertanyaan dari Pak Guru tadi soal bagaimana kesiapan pemerintah dalam hal ini, ada standar nggak Ya, yang sama? kita itu ada 13 pergub yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi ada sistem komando, ada pencarian, kemudian ada klaster tadi itu amanat dari undang-undang ya, maupun juga regulasi di tingkat atas yang kemudian kita jabarkan dalam pergub. Lah ini sebenarnya di dalamnya SOP tentang keperluan untuk penanggulangan bencana. Itu yang menjadi Jadi sebenarnya ada standarisasi untuk ada panduannya di situ ya. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa terjadi situasi yang tidak standar gitu, Pak? Ketika seperti contohnya tadi di daerah lain. Ya, memang ini ketika kami ada rapat-rapat dan juga dari Palu itu presentasi, memang kondisinya saat itu chaos ya. Collab dan chaos. Dalam arti perangkat atau aparat itu menjadi korban. 2, listrik mati, telekomunikasi juga mati, ya. Kemudian jalan-jalan pada rusak. Nah, ini yang menjadi kemudian penanganannya tidak bisa cepat karena dalam waktu berapa hari baru kemudian perangkat itu bisa berkumpul di kantor-kantor pemerintah setelah dia menyelesaikan atau menangani korban keluarganya ini yang tentu ketika seperti ini kemudian akan diangkat di atasnya ya. Makanya kemudian dari pusat BNPB dalam waktu singkat datang ke sana untuk mengambil komando itu lah. Ini saya kira yang memang setiap bencana itu selalu baru ya. Ya, selalu baru ya. Karena dan standar penanganannya sama. Standarnya sama tapi ya karena kondisinya selalu baru ini yang perlu kemudian penyesuaian. Karena menangani banjir akan beda dengan menangani Gunung Merapi. Tapi artinya kemudian dari belajar soal itu kita punya upgrading nggak Pak? Misalnya soal komunikasi pasti akan terhambat. Iya, itu makanya kemudian kita juga memperlengkapi alat itu. Kita mengembangkan atau kita mempunyai alat telekomunikasi yang itu tidak tergantung kepada operator yang ada umumnya ya. Kita bisa dengan alat itu bisa komunikasi, bisa satelit, bisa per radio lah. Itu yang kita gunakan untuk mensiasati lah. Pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Memang kemudian ketika alat itu tidak tersedia, telekom mati ya susah untuk kemudian menginformasi. Kalau begitu termasuk ini Pak, peringatan dini Pak. Kita mungkin belum termanage dengan baik soal peringatan dini bencana gitu ya, early warning system. Tidak hanya soal tsunami, tapi kalau di negara lain mereka selalu punya cara untuk memperingatkan warganya hati-hati dan seterusnya. Apakah ini sudah dilakukan juga Pak? Ya, sebenarnya gini, ini mungkin kami juga mengingatkan kepada terutama generasi muda ya. Banyak aplikasi yang disediakan untuk kita mengakses informasi kebencanaan. Katakanlah BMKG, ya, bisa di-download aplikasi itu, info BMKG. Itu akan memberikan warning dan juga informasi tentang kebencanaan. Ada BNPB itu mengembangkan yang namanya Inaris. Silahkan mungkin adik-adik pramuka bisa download Inaris itu. Inaris, Indonesia RIS ya. Singkatannya nanti Inaris. Itu kita bisa tahu kita posisi di mana, ancamannya apa di daerah itu, dan juga informasi terkait dengan warning tadi, EWS tadi. Kalau terkait dengan alat-alat atau EWS yang ada di daerah, kita terus-menerus mengembangkan. Jadi ada EWS yang di Merapi itu yang mengelola BPTKG, ya, Balai Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Dia yang akan memantau terus kondisi Merapi seperti apa dinamika di atas. Itu kalau ada sesuatu yang perlu segera kita respon, dia akan informasi ke kita. Kemudian kalau sungai itu di PU ya. EWS tanah longsor kita membuat dari dukungan Komisi A, terima kasih. Jadi tahun ini misalnya kita memasang EWS tanah longsor di Kulon Progo. Tahun kemarin di Bantul, di daerah-daerah yang itu memang masuk kategori kawasan rawan longsor. Nah, dari alat-alat itu kita secara online akan mengirim data ke kita terkait dengan curah hujan di tempat itu, pergerakan tanah ada tidak, itu akan menginfokan ke kita dan kita akan menganalisis untuk mengambil langkah. Ini katakanlah sudah hujan sekian lama, sekian dari pagi sampai sore lah. Kalau di daerah-daerah kawasan rawan longsor ya tidak boleh enak-enak, tapi justru harus waspada karena itu bisa kemudian memicu pergerakan tanah dan longsor. Itu yang kita lakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita menghadapi potensi ancaman yang ada di daerah.
Jadi termasuk pertanyaan Pak Toto ini yang satu yang belum terjawab adalah bagaimana pengaturan, kalau yang tadi hanya di sungai, tapi menurut saya mungkin bisa diperluas bagaimana pengaturan tentang masyarakat yang tinggal di satu daerah yang rawan bencana. Bagaimana cara untuk mengedukasi dan kemudian atau mungkin perlu pindah dan seterusnya, Ya, bagaimana itu Pak makanya. pengelolaannya? Nah, kalau kita bicara teori ya, resiko itu kan sama dengan ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Ancamannya apa di daerah itu? Kalau ancamannya longsor, misalnya, kemudian ada orang yang tinggal di situ kan berarti rentan dia. Nah, kalau perlu kita relokasi, seperti di Gunung Kidul misalnya yang kemarin itu banyak kena longsor, kita relokasi di daerah lain yang tidak rawan longsor. Merapi misalnya. Itu menunggu kejadian apa sebelum kejadian, Pak? Enggak. Dari kajian, kalau memang itu rawan dan ada potensi pergerakan yang mengancam, ya direlokasi. Termasuk Merapi. Masyarakat kita dorong yang tinggal di KRB 3 itu untuk turun ke bawah ke daerah yang aman, kita bangunkan huntap. Itu gratis itu. Kita bangunkan huntap, ada tanah 100 meter persegi, bisa tinggal di situ supaya kemudian apa? Kerentanan dia dari jangkauan wedus gembel, awan panas, lahar panas dan sebagainya itu bisa kemudian jauh lah. Meskipun mungkin ladangnya, sawahnya tetap di atas, boleh Pak? Boleh, aktivitas ekonomi tetap di atas, tetapi tidak boleh tinggal di atas. Jadi kuncinya kan itu, bencana itu kan terjadi ketika tadi ada peristiwa alam itu, yang kemudian kita tidak siap sehingga kemudian menimpa kita. Jadi sebenarnya kan bukan gempanya yang membunuh kita, tetapi gempa yang menyebabkan rumah itu roboh, rumah itulah yang kemudian membunuh kita. Kalau rumah itu aman gempa, atau kita kemudian tahu bagaimana mengamankan diri di dalam rumah itu, nah itulah yang kapasitas yang kita tingkatkan, masyarakat paham tentang itu supaya tidak jatuh menjadi korban itu. Kalau peralatan sudah memadai Pak? Ya, kalau bilang memadai mungkin untuk kondisi sekarang kita sudah tapi lumayan. Itu kan perlu maintain, perlu peningkatan, perlu juga penggantian yang sudah usur sudah kan juga. Nah, itu yang maintenance-nya ini yang menjadi catatan. Menjadi bagian Karena ini juga untuk maintenance ini juga ada beberapa yang sampai menjadi pembicaraan di level sampai nasional kan, misalnya itu early warning system untuk tsunami, ternyata maintenance-nya agak dan kesadaran masyarakat, ternyata di Palu EWS gempa kan dicuri oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga harus paham ini harus untuk mereka juga ini untuk keamanan mereka, untuk keamanan masyarakat di daerah itu. Bisa mengembangkan lokal wisdom juga Pak ya, kearifan lokal misalnya. Oh ternyata menanam pohon bambu itu bisa menjadi early warning system apabila ada awan panas seperti itu ya? Bisa sih ya. Kan kayak bunyi letupan itu Mbak. Gitu. Terus mengenalkan tanda-tanda alam sebelum kejadian. Misalnya kalau dulu kan, kalau istilahnya binatang-binatang terutama kera, munyuk turun itu berarti Merapi harus jeblok. Iya. Saya pernah pas itu mendaki, saya turun orang-orang takut gitu. Karena dikira Merapi mau meletus. Kan mapalah Pak. Oke, tapi itu juga menjadi bagian kemarin juga ada hoax yang sama. Jadi laut surut, kemudian ini kemudian udah tanda-tanda tsunami kita semua sudah tahu nih. Nah, bagaimana ini mengenalkan masyarakat kembali kepada tanda-tanda alam yang lebih gampang mungkin untuk kita pahami? Ya itu edukasi ke masyarakat ya. Antara kalau kami kemarin melalui ekspedisi Destana Tsunami itu kan juga mengedukasi. Ada berapa titik Pak yang di jalur selatan? Kemarin ada 5 poin aktivitas di situ. Oke, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kalau secara regional itu mulai Banyuwangi sampai Banten. Nanti akan diakhiri tanggal 14 di Serang. Nah, itu kawasan selatan itu dalam rangka meningkatkan kapasitas itu. Supaya apa? Supaya paham. Jadi ada rumus misalnya 20-20-20 ya. Apa itu Pak? Jadi kalau terjadi gempa dalam waktu 20 detik ya, kita mempunyai waktu 20 menit untuk kemudian lari karena akan ada tsunami 20 meter misalnya. Jadi 20 menit detik. Aja, ini tapi itu hanya di kawasan yang rawan tsunami ya, bukan kita juga ya. 20 detik berarti punya waktu 20 menit untuk segera mengevakuasi. Golden time itu kan 20 menit, tapi ternyata pengalaman Palu juga lebih pendek, cuma nggak ada 10 menit. Ya, nggak ada 10 menit karena memang kondisi geografis di sana lah. Tapi secara umum seperti itu.
Tanda-tanda air surut jangan kemudian malah ke laut ingin Cari ikan. mencari ikan. Iya. Tapi mestinya harus menjauh dari Nih, pelatihan teman-teman itu yang Pak, kita gunakan. air surut malah pada selfie kemarin. Iya. Bukan nyari ikan lagi ya selfie malah. Iya. Oh, itu kalau di Malioboro aja Pak Seloso Wage ya. Pak Agus, itu tadi tanda-tanda seperti itukah juga yang disampaikan ke masyarakat? Misalnya apa ya, kalau di kota angin, tanda-tanda apa, kemudian harus apa, begitu? Iya, sebenarnya kalau yang pas untuk menjelaskan itu kan dari BMG ya artinya. Tapi kita dari browsing atau apa, saya yakin mungkin masyarakat juga sudah tahu. Meskipun mungkin antara daerah satu dengan yang lain mungkin berbeda. Kalau tadi yang disebutkan Pak Anu itu umpamanya di Merapi, binatang-binatang di sana pada turun, itu ada alam. Tapi kalau angin beliung mungkin dilihat dari awan ya mungkin ya. Kalau kadang-kadang ada perubahan cuaca yang tiba-tiba saya yakin itu mungkin drastis ya. Gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau ada kayak gitu itu masyarakat pertama jangan panik sebenarnya. Kuncinya kalau ada bencana itu apapun saya pikir itu yang paling enak adalah soal itu. Jangan panik sekali-kali, jangan panik. Tenang gitu. Meskipun itu ya mungkin ya masyarakat untuk mengedukasi itu memang susah gitu loh. Tapi harus diyakinkan ketika ada bencana apapun itu harus tenang. Karena tadi yang disebutkan Pak Bioro nanti bukan bencana atau tadi disebutkan gembanya itu, tapi rumahnya yang roboh gitu. Kalau tenang nanti harus ketika bencana posisinya di mana itu yang harus diketahui oleh masyarakat semuanya, termasuk juga pelajar. Perlu nggak kita sampai bikin, kalau teman-teman di negara yang itu tuh sampai bikin di rumahnya semua masing-masing punya cara untuk menyelamatkan diri, bikin bunker dan seterusnya begitu. Apakah kita sudah sampai harus punya sesuatu masing-masing Pak untuk mengamankan diri gitu Pak? Mungkin kalau selain itu edukasi, ya, kalau terkait dengan ancaman kita, ya masyarakat silakan menilai, mencermati bangunannya. Yang penting adalah rumah aman gempa. Rumah aman gempa itu rumah yang masih bila terjadi gempa masih memberi waktu pada kita untuk menyelamatkan diri. Masih memberi waktu, jadi nggak langsung roboh tidak langsung gitu Pak. Rumah-rumah dulu itu maaf kan karena bata, tidak ada rangka-rangka tulangannya, bata itu pun dirakit hanya dengan tanah ya, tidak semen lah. Sehingga ketika kan bruk. Ini yang sekarang justru kemandirian masyarakat, asesmen secara mandiri. Nah, itu menjadi penting, asesmen secara mandiri. Lihat konstruksinya, termasuk juga penataan. Jangan kita justru menaruh TV di atas lemari karena biar sambil tidur bisa melihat. Wah, nanti kalau gempa kan TV jatuh bisa menimpa yang tidur di bawahnya mati. Jadi terluka atau itu bukan karena gempanya tapi karena TV yang jatuh itu. Itu yang harus kita hindari lah. Termasuk kemudian kalau keluar ini kemana ini kita dari rumah itu paling memungkinkan untuk keluar, pintunya yang paling aman mana. Dan tapi misalnya di kota keluar malah masuk sungai lah. Lari kencang ternyata belakangnya sungai misalnya. Nah, atau malah perlindungan terlalu rapat sehingga malah mengeluarkan kesulitan untuk evakuasi. Baik. Itu hal-hal itu yang perlu kemudian kita pahami. Setelah kita pengalaman 2006 itu loh, waktu ada gempa kan sekarang rumah-rumah penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu kan rumah tahan gempa. Jadi konstruksinya itu tahan gempa. Jadi itu sudah menjadi modal kita ya. Atap ringan. Dulu juga banyak ini Mbak Marta, jadi rumah-rumah yang kan ada segitiga gunungan itu ya. Nah, kebiasaan masyarakat kita dulu kan itu tidak dikasih tulangan. Itulah yang kemudian ambruk dan menimpa orang yang tidur di bawahnya. Itu yang banyak yang meninggal juga karena itu. Pak itu mungkin ada poin-poin dari Pak Biworo soal bagaimana kesiapan masyarakat kita untuk mereka tangguh terhadap bencana. Ada poin-poin apa yang harus diperhatikan Pak? Yang pertama tadi ancaman itu, kalau bicara teori tadi ya, ancaman itu ada yang bisa kita pahami, kita pelajari. Misalnya Merapi ya, Merapi ada normal, gini aktivitasnya meningkat, kita tingkatkan siaga waspada, kemudian siaga awas. Ada tahapan-tahapannya. Tapi ada ancaman yang itu tidak ada tanda-tandanya, termasuk gempa, tsunami. Itu kan tidak ada tanda-tandanya. Tahu-tahu sudah gempa lah. Itu yang menjadi kunci adalah bagaimana kapasitas kita untuk kemudian rumah kita tadi. Jangan kita justru mengedepankan atau memprioritaskan
rumah itu antik, mungkin arsiteknya pating pernik ya, tapi justru melalaikan aspek konstruksi. Nah itu konstruksi itu menjadi penting, tulang-tulang itu besinya berapa mili, itu yang menjadi penting. Kemudian juga tadi penataan-penataan di dalamnya juga kemudian memudahkan kita untuk keluar, tidak memberikan ancaman karena goyangan-goyangan itulah. Itu yang dual itu terhadap gempa berarti. Gempa itu kuncinya pada kapasitas kita, kesiapsiagaan kita masuk rumah. Tapi kalau Merapi ya ada informasi yang kemudian bisa kita respon secara tepat sesuai dengan tingkat ancamannya. Iya, dan kuncinya tadi dari Pak Agus, jangan panik, itu penting. Dan komitmen dari pemerintah dan legislatif sendiri seperti apa Pak untuk penanggulangan bencana ini? Dari legislatif dalam hal ini adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu siaga terhadap bencana. Karena di DIY ini kan boleh dikatakan titik rawan bencana banyak di sini. Ya ada tanah longsor, di Kulon Progo, Gunung Kidul, erupsi Merapi, ya. Terus ini kalau tsunami saya pikir itu kurang begitu mengancam, tapi kan perlu siaga. Gitu. Jadi masyarakat semuanya harus siaga dan jangan panik. Oke, baik Pak Karman, terima kasih banyak. Pak Biworo, terima kasih banyak Pak Agus. Sudah memberikan satu lagi penjelasan untuk kita. Yang penting kita semakin tahu, kita akan semakin siap gitu ya. Tadi apa Pak? Semakin kita siap. Bila kita siap, kita tidak cemas. Ya, hilanglah kecemasan. Hilanglah kecemasan. Lebih puitis soalnya kalau hilanglah kecemasan gitu ya. Oke, teman-teman semoga semakin juga paham, dan karena teman-teman ini adalah anak-anak yang sudah terdidik juga, bisa ganti mengedukasi teman-teman yang lain ya. Oke, kalau Mas Dibio mau mengedukasi siapa lagi? Boleh Pak Biworo. Peran pramuka tadi kayaknya belum dianu ya. Oke, baik. Jadi, saya kira sebagai penutup Pak. Dalam rangka tadi keberlanjutan dari sekolah atau satuan pendidikan aman bencana, peran pramuka menjadi penting ya. Sangat penting karena kan melalui kegiatan ekstra pramuka ini bisa kemudian mengedukasi juga terkait dengan kebencanaan. Nah, mungkin juga ke depan bisa adik-adik semua menginisiasi atau memotori pembentukan misalnya pramuka siaga bencana, prasigana. Sekarang kan ada tagana, taruna siaga bencana. Sekolah juga ada difabel, divagana, difabel siaga bencana. Mungkin sekarang prasigana. Ya, pramuka siaga bencana. Silakan dibentuk di sekolah dulu. Nanti bisa, wah ini ada embrio di sini bisa. Ide yang bagus, nanti kita tunggu SMK 6 sudah duluan gitu ya. Nanti kita lihat SMK 6 ya. Baik, terima kasih banyak juga Anda pemirsa di rumah yang sudah ikut berinteraksi. Berarti kita semuanya semakin peduli, semakin tanggap dan tangguh. Kita siap untuk menghadapi bencana, tidak perlu panik, tapi bagaimana kita punya tetap akal sehat untuk menghadapi dan segera menanganinya. Semoga bermanfaat ya pembicaraan sore hari ini. Dan akhirnya kita harus pamit, kita akan ketemu lagi Jumat depan. Saya Martasa Songko. Saya Deva Primus. Salam Indonesia. Hari-hari berlalu tanpa senyummu. Senyum yang membuatku dan masih bertahan, ku menunggu. Menunggu kehadiranmu, hadir dalam hidupku lagi, dan kembali bersemi bahagia bersamaku. Aku menunggumu. Tak terasa semakin rapuh bila tanpamu
di sampingku. Ku rasa ada yang hilang dari hati